Kali ini kita mau bikin dokumentasi buat install Docker di Linux. Stepnya itu kita install VirtualBox. Jadi ini saya pakai Windows 10 Pro versi 20H2. Jadi rencananya mau bikin dokumentasi install Docker di VirtualBox. Jadi ini buat dokumentasi, nanti sewaktu-waktu kita mau install ulang stepnya nggak salah, nggak bingung, nggak googling lagi. Nah ini kita mulai aja. Jadi saya sudah download image-nya. Jadi awalnya itu VirtualBox, ini udah saya install VirtualBox-nya. Terus saya download Ubuntu. Nah ini kita lihat, kita intip dulu site-sitenya yang sudah saya download. Jadi saya download versi Windows Host. Nah ini versi Windows Host ini sudah saya install. Ini sudah saya download dan sudah saya install VirtualBox-nya. Terus saya sudah download Ubuntu-nya. Saya pakai Ubuntu yang manual server installation. Saya sudah download ini, Ubuntu ini yang versi 2043 LTS. Nah ini per tanggal 28 Desember 2001 ya di websitenya Ubuntu. Terus saya download putih nanti buat install si Dockernya supaya bisa copy paste. Oke lanjut aja. Sekarang kita sudah download, sudah install. Sekarang kita sudah lewat step ini. Sekarang kita mau install Ubuntu-nya. Kita buka VirtualBox-nya. Kita jalanin terus kita new. Di sini kita ketik aja bebas sih namanya. Saya pakai Ubuntu aja. Nah, ini sudah dipilih nih Linux terus Ubuntu. Pilihannya udah banyak, kita pilihnya yang Ubuntu 64 bit. Terus kita next. Ininya kita kasih di 2 mega aja memorinya buat si VM-nya nanti. Kita pilih aja nih, bebas ini kayaknya. VirtualBox disk image atau virtual machine disk. VDI aja boleh. Dynamic allocate. Gue sedih ini 10 GB. Oke, ini udah di create. Ininya sudah jalan, sudah berhasil di create VM-nya, speknya tadi. Ini ya, di 60 GB. Disknya 10 GB kalau nggak salah. Terus sekarang kita mau install Ubuntu-nya. Nah ini image ini nanti akan dipilih nih di sini nih, di waktu instalasi akan digunakan image ISO-nya Ubuntu. Nah ini kita pilih startup disknya. Itu kayak install Windows ya sebenarnya. Kayak model-model install Windows. Nah ini di folder download kita pilih Ubuntu. Ini yang ada di sini tadi ya. Download Ubuntu, kita pilih. Terus kita choose aja. Lanjut kita start. Nah, ini proses instalasi Linux Ubuntu. Oke, kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Harusnya sih nggak lama ya. Ya nggak nyampe sejam kali. Oke, ini lagi proses file. Oh, jalan ya.
Jadi ini tujuannya adalah saya mau bikin step by step install Docker pakai UI Portainer via Windows. Jadi ini sebenarnya jalannya di Linux, tapi kita misalnya dipakai Windows nih, Windows 10 Pro. Nah, kali ini kita pakai VirtualBox ini, jadi kita kayak create VM. Oke, ini lanjut, kita pilih English aja. Sebenarnya saya nggak ngerti bahasa Inggris, kurang paham. Kalau bahasa Indonesia nanti kalau ada kendala error searching di Google rada susah nelaahnya, makanya kita pakai yang umumnya. Biasanya orang-orang tuh misalnya atau ngasih tutorial itu spek Inggris, bahasanya bahasa Inggris gitu ya. Oke, kita next saja. Ini continue without updating. Oke, kita pilih ini aja, continue without updating. Kita done. Oke, ini sudah dipilihin IP-nya nih. Kita done. Oh ya, satu lagi, untuk install ini perangkat yang kita gunain itu harus terkoneksi sama internet ya, karena nanti ada proses downloadnya. Oke, ini kita done dan nggak ada perubahan, kita done aja. Kita done, continue. Kita di sini kita set buat server Ubuntu-nya. Kita kasih nama Alba aja, Alba LNX 01 lah. Server name-nya kita samain Alba LNX01. Usernya Alba aja. Ininya passwordnya ya, yang gampang aja karena ini buat dokumentasi aja, bukan server yang akan digunakan ke production. Terus ini install OpenSSH server, kita pilih pakai spasi. Jadi kita install si OpenSSH server ini, gunanya nanti kita bisa paket terus ini nih putih. Nah, si putih ini nanti buat kayak instalasi manual, atau kita pakai WinSCP buat transfer file kalau kita nanti main web browser, aplikasi berbasis web. Jadi buat transfer filenya itu gampang buat drag and dropnya. Kalau pakai sintak copy di Linux itu mungkin rada kudu ngapalin sintak-sintaknya, jadi makanya kita tambahin install OpenSSH server. Oke, kita done. Terus kita done lagi. Nah, di sini sedang proses instalasi Ubuntu-nya nih. Jadi kita masih di step install Ubuntu ini nih. Yang awalnya adalah kita install si VirtualBox. Terus sekarang adalah bagian untuk install Ubuntu. Next step-nya nanti setelah Ubuntu-nya terinstall, kita bakal install Docker. Nah, ini link tutorial cara install Docker-nya. Jadi nanti saya kumpulin di deskripsi link-link ini. Terus Portainer-nya ini adalah seperti apa ya? UI-nya buat Docker. Oke, lanjut aja. Kita tungguin proses instalasinya. Semoga nggak ada kendala dan berhasil sampai dengan jalan Portainernya. Nah, ini lagi install si SSH-nya.
download installing security update. Nah ini sedang, oh ini kalau dilihat message di atas nih install complete, kayaknya nih installnya sudah selesai, tapi kayak dia lagi perbaharui security nih, salah security buat si SSH ini. Jadi mungkin detailnya saya belum bisa jelasin kenapa, terus fungsi SSH ini apa. Jadi saya baru tahu kalau kita remote ke server Linux itu kita bisa remote via SSH. Nah, mungkin nanti next kalau sudah ngerti kita coba bahas. Mudah-mudahan dikasih rejeki ilmu yang bermanfaat. Oke, kita lanjut aja, kita tungguin proses instalasinya. Oke, ini installnya kayaknya sudah selesai. Kita diminta suruh restart si Linuxnya ini nih. Kita restart aja, reboot now, enter. Nah ini kita enter aja, kayaknya instalasinya udah selesai, udah nggak butuh ISO yang tadi kita mounting. Nah ini sedang booting Linuxnya, Linux Ubuntu. Semoga berhasil. Kita lihat, semoga nggak ada error, nggak ada kendala. Oke, ini sudah berhasil ya. Nah ini kayaknya jalanin yang SSH-nya nih. Oke, ini kita enter aja. Sepertinya nggak ada kendala. Kita coba login pakai user yang tadi kita buat. User Alba. Tadi kita buat user Alba. Oke, ini proses install Ubuntu-nya sudah berhasil nih. Terus sekarang kita mau install Docker. Tapi sebelum masuk ke install Docker, saya ada beberapa settingan supaya nanti install Dockernya tuh bisa copy paste. Jadi kalau di sini tuh kursor mouse itu nggak bisa masuk ya ke layar hitam ini nih, nggak bisa klik kanan copy paste. Makanya nanti kita coba install Dockernya itu via putih. Nah untuk bisa di remote via putih, nah ini kita harus setting di bagian networknya ini nih. Nah ini kita shutdown dulu. Kita shutdown. Oh sebelum shutdown kita mau konfigurasi satu settingan IP config, jadi supaya kita bisa tahu, bisa ngecek IP. Nah di sini kita belum punya nih, kita harus disuruh install dulu nih untuk jalanin IP config ini. Nah ini di sini ada perintahnya, kita tinggal ikutin aja. Sudo itu adalah user administrator ya, kelas administrator kalau di Windows. Jadi kalau Alba ini, user Alba yang kita pakai ini dia belum kelas administrator, makanya kita harus pakai sudo di depan. Install NetTools. Oke, kita enter aja, masukin password si Alba tadi, user yang kita buat di awal. Nah ini proses instalasinya. Oke, selesai. Kita coba buka IP config.
Nah, nanti di sini ada nih. Nah, kita bisa lihat IP supaya kita bisa remote via putih. Oke, kita shutdown. Terus kita masuk ke bagian setting, pilih network. Terus di adapter 1 ini defaultnya jadi pilihannya NAT. Nah, ini saya nggak tahu, mungkin di beberapa PC butuh setting yang lebih khusus. Nah, ini saya coba sih pakai kayak gini, berhasil di PC saya. Ini pilihan bridge adapter, terus defaultnya itu Ethernet LAN saya. Ini kita allow aja. Terus yang kedua adalah kita enable, pilih yang host VirtualBox-nya kita allow juga. Oke, kita oke. Terus kita jalanin lagi. Bisa lewat sini, bisa double klik di sini ya. Double klik di sini aja boleh. Ini kita start si Linux-nya lagi. Kita booting, yang lagi booting si Linux Ubuntu-nya dengan tambahan network yang tadi kita setting. Oke, ini sudah selesai booting. Kita coba login pakai user yang tadi, Alba. Ini sudah berhasil. Kita lihat IP-nya, if config. Nah, IP yang bisa diremote via Ubuntu itu adalah yang via putih itu yang 10.02.109. Nah, kita buka putih. Kalian bisa install putih, download, cari aja putih. Kita coba masukin IP-nya 10.02.109. Portnya 22 default, pilihnya SSH. Ininya pilihannya only on clean exit. Terus kita klik open. Apakah dia berhasil? Ternyata belum bisa kayaknya. Oke, kita coba reboot kali. Udah reboot. Ethernet Pro allow all, terus adapter VirtualBox allow all. Oke, ini udah sepertinya. Oke, coba lagi Alba admin. Oke, benar 10.02.109. Kita open. Nah, tadi ternyata harus di restart dulu ya, belum selesai kali. Kita accept. Nah, ini kita sudah remote si Ubuntu ini nih via putih. Nah, ini loginnya itu sama. Kita pakai loginnya Alba buat masuknya. Kita coba Alba, terus masukin passwordnya. Oke, nah di sini nih kita enaknya adalah mouse kita bisa kelihatan di sini. Jadi kalau klik kanan itu sama kayak perintah paste. Nah, ini nanti enak buat install si Dockernya. Kalau pakai yang di sini tuh nggak kelihatan. Saya belum tahu caranya sih. Nah, ini kita minimize dulu aja. Terus kita besarkan layar ini. Nah, sekarang fasenya adalah buat install si Docker. Kita copy aja, buka di browser. Sekali lagi ini kita butuh akses internet ya buat install. Kita enter.
Nah, di sini adalah cara menginstal dan menggunakan Docker pada Ubuntu. Saya pakainya ini, mungkin teman-teman punya referensi lain yang lebih mudah. Ini adalah dokumentasi yang saya ketahui supaya jadi catatan buat pribadi juga kalau lupa nanti sewaktu-waktu. Nah, ini ada langkah-langkah menginstal Docker. Nah, ini sedikit sih dan cepat buat instalasinya. Oke, kita langsung aja dari langkah pertama ini. Kita klik copy, terus diarahin ke sini, klik kanan. Nah, ini udah otomatis jalan nih. Nah, ini passwordnya ke enter tadi kayaknya, jadi ke copy-nya banyakan. Kita masukin password. Kita butuh password karena si Alba ini belum kelas administrator. Nah, ini lagi install update-annya. Sudah selesai, kita lanjut ke script berikutnya. Copy, klik kanan lagi. Nah, di sini ada konfirmasi, kita pilih ya, yes, enter. Nah, ini ngejalanin nih. Oke, ini sudah selesai. Lanjut ke bagian ketiga, copy lagi, klik kanan lagi. Sudah selesai. Ini sudah bagian add ya. Nah, sekarang kita bagian keempatnya. Copy, klik kanan lagi. Semudah itu buat install Docker. Jadi kalau yang belum tahu bisa diikutin step by stepnya. Semoga lancar juga. Nah, ini udah selesai di bagian sini. Kita coba copy lagi, update lagi list package-nya. Oke, ini sudah selesai. Sudah bagian update. Nah, kita lihat versinya Docker. Nah, ini harusnya tampilannya kayak begini. Kita copy ini, terus klik kanan lagi. Nah, ini bagian yang akan nanti diinstal. Jadi ini kayaknya preparationnya dulu buat package yang bakalan diinstal ke Linux Ubuntu kita. Nah, di sini adalah bagian instalasi Dockernya. Nah, kita lanjut aja karena ini sudah ready. Package target kayaknya sih buat instalasi Docker. Nah, ini kita lanjutkan ke step berikutnya adalah install Dockernya. Kita sama prosesnya, copy, klik kanan lagi. Nah, di sini ada konfirmasi, kita pilih yes, enter. Terus ini sedang menjalankan proses install Dockernya. Nah, kalau dilihat di sini nih udah selesai nih. Ini tinggal ngecek status servisnya. Harusnya nanti status servisnya si Docker ini aktif ya setelah proses install ini selesai. Oke, mudah-mudahan berhasil. Ini ada apa nih, download atau install nih, progress. Harus sih nggak lama ya, cepet. Nggak nyampe setengah jam install dari si Ubuntu-nya ke Portainer. Oke, ini instalasinya udah selesai. Kita cek status si Dockernya apakah jalan servisnya. Nah, ini sudah jalan. Jadi kita buat cek statusnya tadi tinggal copy sama klik kanan lagi aja ya, sama kayak tadi. Oke, ini udah jalan. Terus ini statusnya. Buat keluar dari sini kita pencet Ctrl C. Ctrl C lagi. Nah, ini ke prompt. Sampai sini sudah selesai bagian dari ininya ya, install Dockernya. Nah, ini kita akan melakukan langkah upgrade
buat supaya si Alba ini bisa naik level jadi sudo. Jadi perintahnya kita ikutin aja, tinggal copy paste lagi, sudah selesai. Terus lanjutnya adalah yang ini copy paste lagi tanpa merubah apapun. Nah ini minta masukin passwordnya si Alba, user yang tadi kita buat. Setelah kita masukin, oke, sudah selesai. Tinggal cek apakah sudah masuk. Nah, sudah masuk ke Alba sama Docker nih, sudah bisa. Jadi nggak perlu pakai sudo lagi nanti. Oke, step buat instalasi Docker ini sudah selesai, sudah jalan. Sekarang kita mau install UI-nya, UI Portainer. Ini kita copy, kita buka di browser stepnya. Oke, kita cari bagian deployment. Nah, di sini sama kayak tadi, kita tinggal copy, paste, klik kanan. Kita copy, klik kanan, enter. Oke, ini sudah jadi Portainer datanya. Nah, ini langkah terakhir adalah buat instalasi. Nah, tapi sebelum kita paste di sini, saran saya sih kita paste dulu di Notepad. Jadi saya tuh mau ada penambahan port 9000. Jadi copy yang di sini tadi dari min.p sampai port, terus kita ganti portnya itu jadi 9000. Jadi ini buat mengakses Portainer pakai HTTP. Yang kita install adalah nanti Portainer versi 293. Oke, langsung aja kita copy ulang. Terus kita klik kanan lagi di sini. Nah, ini sudah ada yang 9000-nya. Tinggal kita enter. Nah, ini proses instalasi si Portainer ini. Setelah ini selesai sih harusnya kita sudah punya. Nah, ini sudah jadi. Sudah selesai. Terus kita coba nih akses si Portainer ini nih, si Dockernya ini pakai UI yang tadi ya. Pakai UI, pakai IP yang tadi di atas ini nih. Kita coba 10.02.109. Portnya adalah port 9000. Enter. Wow, tidak berjalan ternyata. Ada apa? Time out TLS. Oh, ini gagal kah? Coba kita enter lagi. Ternyata gagal ya tadi Portainernya. Atau ada kesalahan kopinya mungkin. Oh ya, ini baru nih, berhasil nih, download komplit. Kayaknya tadi koneksi internet saya putus kali ya. Sempat ngeblink. Oh ya. Tadi yang awal itu gagal ya, teman-teman. Mas Odot. Oh iya, nih ada errornya nih. Kayaknya koneksi internetnya nggak stabil tadi mungkin. Terus gagal. Kita paste lagi, tadi kita paste ulang. Nah, ini proses instalasi Portainernya nih. Oke, ini lagi download. Package-nya cuma 87. Kurang lebih ya 87,19 mega. Nah, ini lagi di ekstrak. Nah, kalau ini sudah ada ini nih, komplit, nggak ada error. Tadi ada error ya. Ini harusnya kita sudah bisa akses ini nih, IP yang tadi kita pakai buat remote itu plus 9000, port 9000. Kita enter aja coba. Nah, akhirnya berhasil. Ini adalah Docker pakai UI Portainer. Nah, ini buat
create usernya si Portainer ya, beda sama user yang di Linux atau di Ubuntu. Nah ini kita set admin aja, masukin passwordnya, terus passwordnya juga. Nah ini bagian ini kita uncheck aja, terus create user, get start. Nah ini status Docker kita sudah jalan. Nah ini ada image, ini ada network, ini ada container, ini ada volume. Nah ini nanti kita belajar bareng deh. Nah ini ada kontainernya si Portainer port 9000 yang kita akses ini nih. Terus nanti next kita coba install MySQL server di Docker. Jadi kita punya server SQL, server database MySQL di pakai Docker. Oke, thank you, gitu aja buat dokumentasinya. Semoga berguna. Thank you.